Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai renungan kita malam ini, mari kita tundukkan hati kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dengan penuh syukur kami datang kepadamu untuk masuk dalam keindahan saat teduh di mana Engkau sendiri yang berkarya untuk mengajar dan membentuk hidup kami untuk semakin berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, ciptakan pelita dengan firman-Mu untuk menerangi tiap langkah hidup kami dan ubahkan kami sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini akan diambil dari Hakim-Hakim 10 ayat 10 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berbuat dosa kepada Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal." Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, "Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Kata orang Israel itu kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini." Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Israel telah ditindas dan diinjak oleh orang Filistin dan Bani Amon selama 18 tahun. Penderitaan ini membuat mereka sadar bahwa itu adalah hasil dari kesalahan mereka sendiri. Karena itu, berserulah mereka kepada Tuhan. Pertama, mereka mengakui kesalahan dengan berkata, "Kami telah berbuat dosa kepadamu." Apa kesalahannya? Poin yang kedua, setelah mengaku bahwa mereka telah berbuat dosa, telah melakukan kesalahan, mereka pun menjelaskan kesalahan mereka, yaitu kami telah meninggalkan Allah dan menyembah Baal. Selain mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, mereka juga menyebutkan dengan jelas apa kesalahan mereka sendiri. Terus, bagaimana tanggapan Allah? Dan Allah berkata, "Aku telah menyelamatkan kalian pada saat kalian berseru kepadaku. Tapi kalian malah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Karena itu, aku gak mau menyelamatkan kamu lagi. Sana, berseru kepada Allah sembahanmu, biar mereka saja yang menyelamatkan kalian." Melihat reaksi Tuhan Allah itu, bagaimana reaksi orang Israel? Waktu melihat kemarahan Allah, orang Israel dengan tenang. Mereka tidak marah. Karena apa? Mereka telah berbuat dosa. "Tuhan, aku sudah berdosa padamu. Lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan pada kami. Lakukan, karena memang kami sudah berbuat dosa. Engkau boleh marah-marah sama kami. Wajar Tuhan marah-marah sama kami. Tapi tolonglah Tuhan,
tolonglah kami dari bencana ini. Sudah melakukan dosa dan sudah memahami tentang reaksi Tuhan atas permohonan mereka. Tidak berhenti di situ saja. Orang Israel juga melakukan aksi. Mereka segera menyingkirkan allah-allah lain di tengah mereka dan kembali beribadah kepada Tuhan. Melihat bagaimana mereka dengan tulus hati, dengan sungguh menyadari kesalahan mereka, dan kemudian dengan tulus hati minta ampun, dengan tulus hati memperbaiki kesalahan mereka, dengan bersikap yang benar, itu menggerakkan hati Tuhan, meluluhkan kemarahan Tuhan, dan membuat Tuhan tergerak untuk menolong rakyat Israel lagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, meminta maaf adalah hal yang sangat sukar dilakukan meski sudah melakukan kesalahan. Terkadang orang bahkan minta dimaafkan tanpa perlu meminta maaf dengan berkata, "Ya wajar toh aku bersikap kayak gitu. Kan saat itu aku lagi emosi. Seharusnya kamu itu menyadari hal itu." Sikap keras kepala seperti itu hanya akan menciptakan rasa sakit hati kepada korban dengan kekecewaan dan kesedihan yang semakin berlarut-larut. Bagaimana jika kesalahan tidak hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali? Menyedihkan, bukan? Tentu kita tidak mau membuat luka yang menganga sangat lebar di hati orang-orang yang kita kasihi, bukan? Untuk itu, mari kita menjaga perasaan orang-orang yang kita kasihi dengan belajar meminta maaf yang benar seperti yang dilakukan orang Israel. Pertama, kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dengan keberanian mengakui, iya, aku memang telah bersalah. Yang kedua, kita juga mengakui apa kesalahan itu. Kita menjelaskan, kesalahanku itu begini. Kita menjelaskan kenapa suatu kesalahan terjadi. Kita jelaskan dengan rasa bersalah, kita jelaskan kepada orang yang telah kita sakiti. Dan yang ketiga, kita memahami dan mengerti perasaan dari korban kesalahan kita. Memahami saudara kita yang sakit hati. Ibu-ibu, saya pernah melakukan juga kesalahan, pernah memiliki pengalaman. Waktu itu saya ada janjian gitu dengan teman-teman gitu. Ayo besok Sabtu kita pergi yuk. Oke, siap. Jam 6 ya, kita janjian ya pergi ya. Oke. Ternyata Jumat malam suami saya yang waktu itu lagi bekerja di Lampung berkata, "Ibu, tolong besok jemput Bapak ya. Bapak pulang." Hati saya galau. Walaupun begitu, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya menghubungi teman-teman yang telah saya janjiin untuk dolan bersama dengan berkata, "Saya mohon maaf tidak bisa dolan dengan teman-teman karena ternyata suami saya pulang secara mendadak besok pagi saat yang bersamaan jadwal kita dolan. Saya minta maaf dan tolong marahi saya. Saya akan dengarkan dengan baik kemarahan Anda." Tapi ternyata teman saya itu walaupun marah tapi tidak marahin saya. Itu membuat saya semakin merasa bersalah. Jadi kita diajar untuk memahami perasaan dari korban kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, kita meminta maaf dengan tulus dan berusaha memperbaiki kesalahan dan juga tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan, di masa datang. Saya rasa dengan sikap yang tulus itu akan
membuat saudara kita bisa melihat ketulusan kita. Dan yang keempat, yang terakhir dan sangat penting adalah jangan lupa kita juga minta ampun kepada Tuhan. Saya yakin dengan kesungguhan di hati, saudara kita akan menyadari dan memahami mengapa kesalahan itu terjadi dan akan membuat dia setahap demi setahap memaafkan kita. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan saudara, kita akan bisa menikmati hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami rendah hati dengan turun dari surga yang mulia ke bumi, hidup sengsara, bahkan mati di kayu salib. Untuk itu ya Tuhan, kami juga mau belajar untuk bersikap rendah hati, dengan lapang mau mengakui kesalahan dan juga meminta maaf kepada saudara kami dan memahami penderitaan saudara kami karena kesalahan itu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ubahkan hati kami, hidup kami, karena kami ingin hidup berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.